Baik yang terpendam dan yang disimpan di alam dimensi lain. Makanya saya hubungkan dari Parangkusumo, dan habis Parangkusumo saya nanti ke Ratu Boko. Kalau di Google Map, di foto satelit itu jenengan amati dari Parangkusumo ke arah Ratu Boko. Jadi ini Parangkusumo ya, ini membentuk Trisula, Mas. Dan Ratu Boko itu berada di sini. Jangan bisa dilihat, karena memang kekayaan Nusantara ini kuncinya ada di Trisula. Kalau maksudnya gimana itu, Mas Dinas? Ya itu kuncinya, Mas. Dan itu memang melalui dari Ibu Nawang Wulan. Ibu Nawang Wulan itu atasannya yang Cokroningrat. Nah ini jarang yang tahu. Jadi hubungannya dengan Ratu Kidul ya, Mas? Ratu Ibunda. Ibunda. Jadi samudra maksudnya, bukan pantai loh, Mas. Oh ya, samudra ke jauh lebih tengah. Itu ada kaitannya dengan Boko. Kalau ada istilah mengatasi Ratu Bilqis karo ceritane Nabi Sulaiman ya gitu kan. Sleman kan Sleman. Satu Boko kan di Sleman. Sleman ya. Nah, itu. Jadi ada hal yang terkait, itu berkaitan dengan kekayaan Nusantara. Itu disimpan di situ. Maksudnya harta karun ya, Mas? Iya. Ya, apakah sudah waktunya? Ya itu kan nanti semua Mas, ketika Nusantara ini mengalami yang dibilang mercusuar dunia, itu akan mengalami kejayaan baik secara fisik ataupun non fisik. Non fisiknya itu adalah kedamaian, secara fisiknya ya kesejahteraan. Kesejahteraan kan berawal dari hal yang sifatnya materi. Nah makanya banyak orang terjebak pada mengejar harta amanah, ya kan? Iya. Itu belum saatnya jika tidak dibarengi dengan adanya kedamaian, Mas. Kedamaian muncul baru kesejahteraan, dan itu dalam waktu yang damai dulu baru sejahtera. Tapi menurut panjenengan memang harta tersebut ada? Ya ada, Mas. Wujud? Ya kalau di alam gaib ya nggak wujud nyata gitu. Hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat, Mas. Dan nantinya bisa diwujudkan? Iya. Ya staf-stafnya ya termasuk yang Cokroningrat, Nawang Wulan. Dibilang nih kono anak Ratu Bilqis ya. Ya bilang Ratu Emas ya, Ibu Ratu Emas yang dibilang yang Jatikusumo itu. Itu yang benar-benar yang dari penguasa Samudra India. Dan itu kira-kira kapan, Mas, harta tersebut bisa Yo, kalau Angkara ini sudah dihabiskan baru nongol, Mas. Nah kalau Angkara masih ada, apa bisa? Jadi harus kalau itu keluar malah ada paten-patenan malah. Itu kan diselimuti Angkara. Jadi SDM-nya harus siap dulu. Dan itu harta itu akan muncul ketika dunia ini sudah tercipta damai dulu, baru nongol kesejahteraan. Kalau orang pada ngejar amanah, tiwas mimpi di siang bolong. Berarti bukan harta dulu baru kita bisa damai. Dan itu nanti Nusantara ini akan menjadi pusat tatanan dunia. Bahkan mungkin bahasa Jawa mungkin bisa jadi bahasa internasional. Iya, memang harus dianjurkan begitu, karena dunia kan luar negeri termasuk Eropa, Amerika, Cina. Tapi itu menunggu sistem pemerintahan ya, kerajaan harus. Bukan masalah harus, sudah ketentuannya seperti itu. Itu sudah alam sudah ini ya, hanya orang-orang tertentu yang bisa baca kayak gini, nggak semua orang, dan nggak semua spiritual, karena yang dibilang spiritual belum tentu mengenal hal seperti ini. Ya orang senior yang tahu, contohnya kayak Mbah Lawu, nah, Singo Lawu, itu paham. Kira-kira kapan, Mas Dinas? Kita ganti pemerintahan? Ya nunggu goro-goro sih. Tahun berapa? Nah itu. Ini sudah mulai goro-goro. Ya itu nanti kan berentetan
termasuk guru-guru secara manusia ya, huru hara perang antar negara, semakin kayak Ukraina sama Rusia semakin itu, terus banyak fenomena kejadian alam hingga pada titik puncaknya terjadi bisa terjadi air bah. Nah itu nanti kayak sing dilelah selamat itu ya selamat nanti. Misalkan ini kayak di kelompok-kelompok kan mas. Misalkan ini dilelah selamat ya. Misalkan nih orang ini kerja di Jakarta nih. Nah Jakarta kan rawan namanya. Ya kebetulan dia sudah perilakunya memberikan kebaikan ya buat dia di dirinya sendiri. Dia itu nanti akan terarah di kayak ada unsur magnetika gitu mas. Nanti sing apik di kelompok ini. Berarti itu sifatnya global ya mas ya. Maksudnya bukan di sini saja. Dunia. Tetapi di luar Asia Tenggara itu parah. Mesti dewi itu luar negeri bencana ngeri-ngeri. Ya muga-muga gara-garane ning kono wae. Nek kene gak usah. Jadi sing tetep mas, nek kene angkara murka ya oke. Nggih. Tapi ya jangan nemen-nemen lho mas. Kalau nemennya pasti iya mas. Karena angkara murka saya dibandingkan sekarang yang paham dengan kesadaran dan yang hanya mengabdi pada angkara murka banyak mana? Hanya sekian persen kan yang masih nguri atau menata dirinya dalam kesadaran diri terhadap alam, terhadap sesama, ya kan? Dan sekarang bandingkan aja. Nah kalau ini angkara murka ini belum terhapuskan, dunia tidak akan menerima ketentraman. Nah, uripnya digolek tentrem, mas. Dunia ini juga ingin mendapatkan ketentraman. Berarti terkait dengan apa? Tatanan Jawa ya, mas ya. Ya bisa dibilang begitu, mas. Kembalinya dibilang mercusuar itu menjadi center dari tatanan seluruh dunia. Dan saya punya keyakinan, bahkan itu bagian dari petunjuk ya, bahwa suatu kelak bahasa Jawa itu akan menjadi bahasa internasional. Bayangkan. Iya, suatu kelak ketika ini Nusantara ini akan menerima tahta sebagai mercusuar dunia, bahasa Jawa akan menjadi bahasa internasional. Karena gini, bahasa Jawa itu sangat menuntun sekali mas. Toto kromo itu secara otomatis mengajari orang untuk bersikap santun. Dari kesantunan ini menata kepribadian, kelembutan, cara menghormati, cara menghargai, tepo saliro, tidak mempunyai sifat tinggi hati. Otomatis kan emang boso kan nyun pangapunten, dah kan butuh rendah hati. Mana ada orang sombong diri nyun pangapunten anak wagu kan, tetap mengajarkan kesantunan. Wong Jawa kan. Karena secara santun itu akan mempengaruhi perilaku, dari kerendahan hati, cara menghargai, menghormati orang lain, memahami perasaan orang lain. Makanya ini orang Jawa kan gitu. Nah dari tataran-tataran ini menciptakan kehidupan orang itu, ya kedamaian itu tercipta. Kalau itu kan nanti kan akan membimbing. Ya makanya kadang-kadang jika ada spiritual tapi secara bahasa perilakunya kurang santun, dibilang itu bukan spiritual. Karena spiritual itu bukan masalah teori, tetapi kita juga mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wong spono, wong spiritual sih emosi, masih jelek-jelekin orang, gitu ngerasani wong, masih sombong diri dengan kelebihannya, itu bukan spiritual namanya. Kalau menurut Mas Dinus, tataran tertinggi tentang keilmuan atau spiritual Jawa itu yang bagaimana mas? Kalau mungkin di keagamaan kan orang hanya sebatas Tuhan atau Allah atau God ya mas. Tetapi kalau Jawa itu lebih ke Sang Yang Taya ya. Sang Yang Taya. Nah Taya itu artinya
Taya toyo kan taya bisa coba bacanya toyo ya. To ki arti ini kosong, yogi jagat suwung ya. nah taya atau toyo togi kosong, yogi jagat artinya kan jagat kosong ya kan. Udah, yang kayak itu jagat kosong tan kena kino yang ngopo, tidak bisa diapa-apakan, bisa disebutkan ya kan, Berarti tidak bisa dijelas ya. Biasanya penjelasannya begini, toyo ya kan, artinya jagat kosong, dan orang akhirnya menyebut Tuhan. Nah banyak kan mayoritas menyebutnya Tuhan ini tatarannya. Tu itu kan sama dengan to, artinya kan kosong. Han itu artinya hana atau hono, ada, dari kosong menjadi ada, akhirnya wujud, maka disebutnya satu, Sang Hyang Tunggal ya kan, Sang Hyang Maha Esa. Nah, makanya lah toyo itu kan artinya nek Jawa kan toyo air. banyu. Jenengan nek drijine ini dong Mas, Nggih. begini bentuk gini loh, Iya. ini Nggih. Ngeten. apa ini apa ini kan podo ya. Nah ini bentuknya kayak apa Mas, kayak tetesan banyu dong Mas. Oh gitu. Love Mas. Ini kan bentuknya kayak tetesan banyu. Ini loh, Nggih. kosong, dari kekosongan ini maka disebutlah tirta amarta, tirta keabadian atau air kehidupan. Maka di dalam kisah pewayangan pun ada, di dalam ilmu Jawa yang namanya tirta. Iya. Makanya di dalam alam cipta ini ya kan, ini kan maha, sang maha cipta ya. Nah di dalam orang mengatakan cipta wening, lulur kita mengatakan cipta wening. Wening itu artinya bening ya kan. Nah sing bening itu apa Mas? Banyu. Nah, ini kan Tuhan, kebeningan, di dalam Tuhan ada air yang bening, bahwa awal mula dari kekosongan itu semacam muncul yang namanya tirta amarta, maka terciptalah Tuhan itu sendiri. Maka Tuhan itu manifestasinya disebut manikem, itu kayak mani jenengan kan warnanya putih, itu sifatnya suci, warnanya kayak Casper ya. Transparan. Nah itu kan penggambaran hal ini kan, makanya kan bentuknya sperma kan kayak gini toh Mas. Iya dasarnya ya ada ekornya gitu kan. Uget-uget. Nah itu kan sudah menjadi, ini makro sama mikro itu sama, cerminan. Kita punya Sang Maha Cipta ada di sini, ya kan Mas. Makanya ini jagat makro ada black hole, kita ada black hole nih. Black hole itu bentuknya kayak telinga. Ya di black hole itu di sana kayak ada kendangan gede, penerima frekuensi. Semesta itu punya alat untuk menerima frekuensi yang namanya genderang semesta. Ya sama aja kayak gini. Ini untuk menerima frekuensi suara. Makanya suara itu kayak suara gong. Hong. Artinya kosong. Jagat kosong. Frekuensi jagat kosong itu semesta suaranya seperti itu. Kayak gong itu ada luar negeri ada ya, gong yang gong semesta yang digesek ini berbunyi. Orang Jawa doanya wilahe gawe namastu namasidam sekarang bono langgeng. Nah itu kan, nah makanya dibilang Sang Hyang Toyo, akhirnya dadi toyo. Tirta keabadian. Nah, makanya ada nul. Ya sudah disimbolkan di dalam jari kita, berbentuknya kayak tetesan air. Nah, ada ini kosong. Mesti gini loh. Bentuknya kan kayak ini, tetesan air mata.
apa air mata, tetesan air amarta gitu kan. Mas Tinus, istilah Sang Hyang Taya nggih. Nah, Sang Hyang Taya itu sendiri apakah bisa disebut sebagai Tuhan? Tuhan yang tertinggi maksudnya. Ya Tuhan kan yang wujud, Mas. Ya taya kosong, jagat kosong. Makanya orang Jawa mengajarkan suwung. Suwung itu bukan berarti kita tidak mikir apa-apa, tapi kita mengesampingkan segala keinginan dunia. Ini kan memori ya, Mas. Di sini kan memori, ini pineal, ini otak kecil untuk keseimbangan. Sama aja ini Brahma, Wisnu, Brahma, Wisnu, Siwa. Makanya Siwa kan disimbolkan mata ketiga di sini. Makanya Brahma kepala tiga, bahwa kehidupan ini ada triloka, jagat tengah, jagat bawah, jagat atas. Semua kehidupan tertampung di sini memorinya. Nah ini keseimbangan, maka simbolnya Wisnu. Makanya kan Nenggon Wisnu kan disimbolkan ular ini untuk keseimbangan. Simbol keseimbangan ular itu. Ini kan. Kalau yang saya tahu kan kepercayaan Jawa kuno dulu kan ya istilahnya kapitayan itu ya, Mas. Nah itu ada hubungannya dengan Sang Hyang Taya itu tadi. Iya, kapitayan itu kan sebenarnya bahasa Indonesianya kepercayaan. Lu agama Islam Katolik itu juga kapitayan. Akhirnya kapitayan itu dijadikan merek untuk orang Jawa. Iya kan. Kalau orang Jawa itu yus modal percaya harus sing kayak akarya jagat. Iya kan. Bilangnya akarya jagat, yang membuat ya Sang Hyang Taya dari keajaibannya melalui butiran yang namanya Tirta Amarta. Tuh. Jadi memang berarti awal kehidupan itu ya dari Tirta Amarta itu tadi. Jadi nanti sampai terbentuknya Adam. Nah ini yang menarik ini. Kalau menurut perspektif panjenengan, Adam dan Hawa itu apakah memang manusia pertama atau jenengan ada pandangan yang lain? Mungkin di Al-Quran tulisan Adam ada nih, Hawa gitu. Kayaknya nggak ada ya, Mas ya? Enak lah, Mas. Ini kitab loh, Mas Toib. Nggak ada kayaknya. Nah sebenarnya ya Adam dan Hawa itu diambil dari bahasa Jawa. Dari bahasa Jawa? Iya. Namanya Adam itu artinya adem, dingin. Adam sama dengan bahasa Jawa ini apa? Artinya adem. Adem itu artinya bahasa Indonesianya dingin. Ya kan. Terus Hawa itu kalau di bahasa Jawa kan hawa. Hawa itu panas, bukan suhu. Hawa itu panas. Makanya ada istilah wih jumarake hawa. Ya. Nafsu itu maksudnya? Enggak, panas, energi panas. Dan Adam itu energi dingin. Makanya ada tercipta malaikat dan iblis. Nanti itu makanya proton sifatnya dingin, elektron sifatnya panas. Dan Adam itu elektron, proton itu adalah Hawa, suhu panas. Nah dari pencampuran Hawa dan panas ini kan butuh keseimbangan yang namanya neutron atau sifatnya netral. Yang sifatnya dari unsur Tuhan itu yang sifatnya manikem. Penetral, sifatnya suci. Karena suci itu bukan lebih, juga tidak kurang, tapi sifatnya tengah-tengah, netral. Itu yang dibilang suci. Bersih ora bersih banget. Karena kan unsur alam itu dinginnya dingin sekali, bisa membeku loh. Iya kan. Kalau panas sekali. Berarti Adam dan Hawa itu unsur bukan dingin dan panas. Bukan sebagai sosok ya? Bukan, itu ya itu tadi artinya Adam. Itu adem, itu sifat proton. Kalau bahasa ilmiahnya ya. Hawa itu kan panas, elektron. Dari panas
50% panas 50% dingin kan hangat. Lah kita hidup di dunia ini hangat. Kalau tahu dinginnya sesungguhnya ning kutub kalau Mas. Bisa urip ning kutub. Itu pun dinginnya itu nggak seberapanya dari dinginnya semesta. Maka harus diimbangi dengan panas Hawa. ya. Sama halnya kalau di dalam pewayangan Hawa itu disebutnya Siti Kowo. Siti ini Lemah. Kowo ini kawah, artinya tanah yang panas. Lahari. Ya kan? Nah, dari perbumi yang panas ini, di permukaan ini hangat karena ada unsur dingin dari udara. Panjenengan nek panas tok ning bumi, ning udara tanpa ada unsur dingin, apa kuat ya Mas urip ning donya? Ya kan? Dari ada pencampuran dinginnya udara dan panasnya bumi ini menyatu, akhirnya lah tercipta kehidupan. Itu secara makro. Ya. Dan itu ada Hawa itu di dalam diri kita ada proton dan elektron. Dan penyatuan dari kesatuan proton, elektron, dan neutron terciptalah atom. Ya kan? Dari atom ini menciptakan unsur sel, apa unsur materi yang terbentuk dari 4 unsur alam: air, tanah, angin, api, udara. Dan satu unsurnya unsur cahaya. Unsur non fisiknya cahaya, unsur fisiknya 4 unsur alam. Dan ini digabungkan jadi satu. Maka terciptalah kita manusia. Makanya di dalam Jawa ada istilah mogo botongo, antara sukmo karo rogo ki manunggal. Dan sukma itu apa? Sukma itu perwujudan non fisik dari tubuh ini. Makanya jenengan waktu kecil umur 5 tahun, sukmanya gede nih sama. Sebesarnya itu jadi kayak fotokopinya. Ketika dewasa ya sukmanya view-nya secara non fisik sama. Makanya kan kayak ada, misalkan ini cahaya ini pasti ada pantulannya yang berbentuknya sama. Ya sama halnya kehidupan ini. Energinya. Tapi pacarannya ini disebut jiwa. Ya. Nah karena orang bingung tuh, sukmo sing ndi, nyawa sing ndi, sing roh sing ndi kan gitu kan. Roh itu dari rasa yang bisa merasakan. Tugasnya masing-masing. Kalau sukmo itu perwujudan secara view-nya dari non fisiknya dari fisik itu. Kalau jiwa pancarannya. Kalau nyawa itu energinya. Siap. Baru kali ini loh ada apa? Adam dan Hawa. Makanya kan terjadi ledakan dari itu. Makanya kan dalam penciptaan manusia kan ada unsur bopo lan ibu. Maka bopo angkoso itu sifatnya ya satu, ibu sifatnya 4 unsur alam. Ya bumi kan terdapat 4 unsur alam, ya kan. Makanya kan hong wilaheng, artinya hong itu suwung, wilaheng itu menyatukan 5 anarsi semesta. Di dalam kesuwungan kita menyatukan alam semesta, maka kita tahu akan kebenaran hidup, kerahasiaan kehidupan ini yang sebenarnya, mengetahui kesejatian kehidupan ini. Nah, hal-hal pendidikan seperti ini apakah diketahui oleh masyarakat secara umum? Apakah diterima? Dan itu juga nggak akan diterima. Berarti kalau bila wong menerima aja belum tentu nguri atau istilahnya menjalani, itu yang sudah tahu loh. Bisa udah paham, itu aja kalah karo karsa, ya kan, ngopo ngono kan, kalah karo ndablek kayak gini, ya kan. Makanya kan untuk menjalankan ini semua itu harus didasari dari niat yang benar-benar kita menyadari bahwa kehidupan ini kita diberikan cinta kasih oleh alam semesta. Dan ketika kita diberikan cinta kasih oleh alam semesta ini, apa yang kita berikan ya kita harus memberikan cinta kasih juga. Tetapi ketika kita memberikan kehancuran ya alam yang akan memberikan. Makanya kan
Hukum imbal balik itu apa yang kita berikan, alam itu akan memberikan apa yang kita berikan, gitu. Itu pantulan dari perbuatan diri kita sendiri. Makanya kalau dunia ini ya wajar kalau terjadi bencana, terjadi fenomena yang mungkin nggak diduga-duga, itu karena ya ulahnya manusia sendiri, perbuatan manusia sendiri. Mas Tinus, berarti dari penjelasan panjenengan tentang Adam dan Hawa itu tadi, berarti manusia pertama itu siapa, Mas? Kalau di pewayangan itu Hanoman, Hono Manungso. Hanoman, Hono Maka- Manungso. Maka kehidupan manusia itu berevolusi secara fisik, terjadi perubahan bentuk. Penjenengan kan lihat pemain bola 100 tahun yang lalu dengan sekarang kan beda fisiknya. Dari face-nya itu baru 100 tahun. Bagaimana yang jutaan tahun? Itu bayangkan. Ya, Hanoman, Hono, ada, Manungso. Disimbolkan putih karena masih polos, suci, belum tercampuri oleh dosa dan perbuatan yang buruk. Dan berwajah kera, artinya berbadan manusia, berwajah kera, yaitu kan purba. Berarti betul, Iya, manusia purba. manusia itu dari Purba. kera maksudnya. Manusia purba, iya. Manusia berbadan kera. Karena berevolusi. Unsur monyet beda lagi. Genetikanya lain. Gitu loh. Karena mereka ada kesamaan ras. Ini masuk ras hewan, ini masuk ras manusia. Karena kenapa diberikan kesempurnaan? Memang bumi ini harus diturunkan seorang khalifah. Betul. Makanya kan Hanoman itu kan putra dari Dewi Anjani dan menikah dengan Batara Bayu. Bayu kan oksigen, simbol dari oksigen. Iya, betul. Dewi Anjani itu tanah subur. Nah, Anjani anaknya Siwa, artinya ledakan magma turun ke permukaan bumi memberikan kesuburan, artinya itu lahirlah Anjani, disimbolisasi. Dewi Anjani menikah dengan Batara Bayu O2. Nah, antara tanah subur dan terkontaminasi dengan oksigen, maka terciptalah Hanoman. Nah, Hanoman ini kan suatu genetika yang dulunya itu dari hewani, ya kan Mas? Terjadi timbunan tanah ini kan menghasilkan, akhirnya tanah ini terdapat kandungan makhluk-makhluk sebelumnya, akhirnya tercipta manusia yang awalnya dari hewan. Makanya kan leluhur kita di dalam pewayangan itu disimbolkan sifat hewan. Di dalam gunungan itu ada macan, ular, kera, banteng. Bahwa di dalam tubuh kita itu ada unsur hewani. Nah, dari unsur hewan ini bagaimana kita menatanya, ya kita harus ada keseimbangan dari unsur Tuhan itu, angkoso. Makanya gunungan ini. Karena gunungan itu kan gambarnya kayak wit. Karena makhluk yang paling terbanyak adalah pohon. Berarti sebelum terciptanya manusia itu semuanya sudah siap ya, Mas ya? Iya, dari dulu juga hewan belum ada, tumbuhan yang ada. Makanya kan tumbuhan paling banyak, makhluk paling banyak, karena hidup paling awal. Maka disebut wiwitan. Nah, wiwitan artinya mengawali kehidupan yang di dunia ini, makhluk yang paling pertama hidup di dunia. Dulu apa ada hewan? Sekarang hewan tercipta mak petunggul ya mungkin. Semua kehidupan ini berproses, nggak ada yang instan. Mau kita mendapatkan karma aja nggak instan. Kita harus melakukan perbuatan buruk baru mendapatkan karma, melakukan perbuatan baik dulu baru mendapatkan karma. Apa iso kita mendapatkan baik tanpa kita melakukan perbuatan baik yang sebelumnya? Ya kan gitu kan. Berarti ini indikasikan bahwa kehidupan ini berproses, tidak ada yang instan. Kita ingin menjadi baik aja berproses, nggak ada yang instan. Kita harus diuji dengan benturan masalah. Opono kita mendapatkan pengetahuan tanpa mengetahui masalah terlebih dahulu. Kita menjadi pintar karena kita mengalami bodoh.
Kita menjadi baik karena pernah belajar dari salah. Kita menjadi besar karena berawal dari hal yang kecil. Ya. Kita menjadi terang karena berawal dari kegelapan. Itulah sisa pengetahuan. Ini termasuk perspektif baru bagi saya, Mas. Ya memang harus takbir ini harus dibuka karena apa? Sudah kian ratus tahun negara kita ini terbodohi oleh orang yang bodoh. Ini loh Mas, terbodohi oleh orang yang bodoh. Nah, dulu kita pandai. Itu sekarang penjajahan dari VOC Portugal sampai sekarang berapa ratus tahun sejak runtuhnya Majapahit. Habis itu tertindas secara sekarang dulu anak kiai besok sekolah kan secara SDM-nya sudah di keterbelakangin karena kalah sama ini Pestu gitu kan. Ini secara fisiknya, secara non fisiknya gue kudu mlebu ning ajaran iki, kamu harus masuk ke ajaran ini, kalau nggak masuk ke ajaran ini kamu akan masuk neraka. Iya kan. Lah sekarang dibodohi sekarang beratus-ratus tahun, berapa generasi aja, dan kita mengalami 77 tahun kemerdekaan RI aja, 78 ya, 78 lamanya sekian, bagaimana yang ratusan tahun. Ya ini turun-temurun, genetikanya akhirnya mengikuti leluhurnya karena terbelakang secara SDM, semakin lama semakin kini. Nah makanya di tahun-tahun ini sebelumnya hingga sekarang ini mulai dibangkitkan lagi. Itu pun nggak bisa semuanya, hanya beberapa segelintir orang yang tercerahkan. Maka beruntung sekali orang yang mau mendalami, menggali lagi tentang kesejatian diri. Jangan harap kita bisa menemukan jati diri kita tanpa kita memahami leluhur kita. Betul. Makanya kan leluhur kita dulu pandai-pandai, orangnya sangat, ya mungkin sekarang mendapat image yang jelek, ngomong iki dhisik iki ketekan saya Subakir ben iki Nusantara ini rakyatnya mempunyai moral kan makanya di kehidupannya mungkin banyak jin apa di dunia ini loh, apa di sebelum saya Subakir datang ini loh, jari ini loh, tak menurutku nggak ada gitu loh. Itu konspirasi sejarah. Di sebelumnya leluhur kita itu sudah mengalami kejayaan peradaban, negara adidaya dunia. Nah itu kan hanya siasat untuk pembodohan generasi dari generasi hingga sekarang. Akhirnya sekarang termindset dengan kepercayaan itu yang sifatnya bahwa leluhur kita ini begitu. Ya kan? Mas, saya ini kan apa ya, termasuk orang awam lah. Bagaimana sih caranya bisa interaksi, komunikasi dengan leluhur secara sederhana saja? Rajin intens melek bengi so Mas, kita melakukan renungan bahkan dari awal atus bengi, ya kan, nggak usah berguru, itu otomatis Mas, atus bengi intan harus rutin. Atus bengi itu jam pinten? Ya 12 ke atas. Ya kan, itu kan juga manfaatnya banyak. Untuk apa, metabolisme ya bagus, ionisasi bagus.